Tak puas dengan 3 kemenangan beruntun, Coach Houston ingin Persebaya bantai PSS Sleman di kandangnya. Lagi-lagi, Persebaya tak kehabisan stok kiper. Andika Ramadhani tampil hebat di bawah Mistar saat menjamu PSM. Seret gol dan tak kunjung meningkat permainannya. Paulo Victor layak dicoret di putaran kedua. Alhamdulillah, kondisi Rizky Dwian semakin membaik dan tidak sabar turun lagi ke lapangan. Tak puas dengan 3 kemenangan beruntun, Coach Houston ingin Persebaya bantai PSS Sleman di kandangnya. Caretaker Uston Nawawi bertekad untuk meraih kemenangan keempat untuk Persebaya saat bertandang ke PSS Sleman. Sebab tambahan poin akan membuat Green Force ke papan atas klasemen. Uston menyebut kondisi pemainnya saat ini sedang baik. Hanya Paulo Victor dan Nuri Fasya yang masih belum bisa bergabung dengan tim. Uston sendiri belum bisa memastikan bakal membawa Victor atau tidak dalam laga away menghadapi PSS Sleman pekan depan, belum tahu akan dibawa atau tidak. Kita lihat kondisi terakhirnya nanti. Masih ada 2 hari sebelum berangkat ke Sleman, ujar Uston, Senin 21 Agustus 2023. Uston menargetkan mampu mencuri poin agar Persebaya untuk mengerek posisi klasemen di papan atas. Meski demikian, ia mengingatkan agar tak sekali-kali meremehkan PSS Sleman. Kita tahu PSS Sleman tim bagus, kita berusaha untuk mengambil poin, ujar pria 45 tahun itu. Persebaya menghadapi PSS dengan rasa percaya diri yang tinggi. Pasalnya, Reva Adi DKK sukses mencatatkan hat-trick kemenangan di 3 laga terakhir. Saya tekankan kepada pemain untuk tidak ada beban dalam kurung mengenai hat-trick kemenangan. Kita jalani saja seperti biasa, bebernya. Ketika ditanya mengenai supporter PSS Sleman yang fanatik, Uston justru menyebut hal tersebut sebagai keuntungan. Menurutnya, kehadiran supporter semakin menambah semangat para pemain, yaitu tambah bagus dalam kurung. Terkait supporter fanatik, kita ambil energinya di situ. Supporter kan pasti mensupport positif, tidak mungkin anarkis, katanya. Menurut saya, pemain bakal tambah semangat, tandasnya. Para pemain Persebaya sendiri melakukan sesi latihan ringan di lapangan Tor Senin 21 Agustus sore. Tampak para penggawa Green Force berlatih untuk mengembalikan kondisi usai libur 2 hari. Lagi-lagi, Persebaya tak kehabisan stok kiper. Andika Ramadhani tampil hebat di bawah Mistar saat menjamu PSM. Persebaya Surabaya tidak perlu risau dengan absennya Hernando Ari Sutaryadi. Kiper utama Bajul Ijo itu kini sedang membela timnas Indonesia U-23 yang tampil di Piala AFF U-23 2023. Persebaya masih memiliki kiper cadangan Andika Ramadhani yang tak kalah impresifnya di bawah Mistar. Dia sudah tampil 2 kali selama BRI Liga 1 2023/2024. Hasilnya Persebaya masing-masing sekali menang dan kalah. Hernando sendiri membukukan clean sheet pertama Persebaya saat menang 1-0 atas Persita Tangerang dalam kurung 12 Agustus 2023. Dia lantas harus absen saat menghadapi PSM Makassar dalam kurung 18 Agustus 2023 dan itu jadi kesempatan bagi Andika. Andika wajib meneruskan catatan clean sheet yang sudah ditorehkan oleh Persebaya. Apalagi Bajul Ijo pernah melewati 7 laga pertama dengan selalu kebobolan. Laga menghadapi PSM merupakan ajang pembuktian bagi Andika Ramadhan. Andika pun sempat tampil dalam 1 laga saat Hernando cedera, yaitu ketika timnya takluk 0-1 kontra Persija Jakarta 38/2023. Rupanya itu tak jadi beban. Persebaya menang 1-0 atas PSM dan Andika juga bisa membukukan clean sheet. Kiper asli Surabaya itu mampu menjawab kepercayaan dari jajaran pelatih Persebaya. Dia berusaha untuk mengikuti instruksi pelatih interim Uston Nawawi maupun pelatih kiper Benjamin Van Breukelen. Dari Coach Benny tidak ada pesan khusus. Tidak ada yang dibedakan, semua rata, semua sama.
Kami dari pemain pun juga menganggap persaingan di sini itu tidak ada senior atau junior, ucap ex-kiper Persebaya U-20 itu. Alhamdulillah dapat pesan dari Coach Uston juga, jangan pernah takut lawan siapapun, karena ini tempat kami harus jaga, imbuh penjaga gawang berusia 24 tahun itu. Seret gol dan tak kunjung meningkat permainannya. Paulo Victor layak dicoret di putaran kedua. Masa depan bomber impor asal Brasil Paulo Victor di Persebaya Surabaya makin mengkhawatirkan di kompetisi Liga 1 2023/2024. Diproyeksikan jadi mesin gol Persebaya Surabaya musim ini, Paulo Victor kini malah belum dapat berkontribusi nyata bagi skuad baju ijo di Liga 1 2023/2024. Mengarungi musim keduanya di Liga 1 2023/2024 bareng Persebaya Surabaya, Paulo Victor tercatat sudah turun pada 7 pertandingan. Tetapi sayang menyandang status striker di Persebaya Surabaya, Paulo Victor baru mencatatkan 1 gol semata. Teranyar kabar buruk tengah menghampiri striker berusia 28 tahun tersebut yang tengah dibekap cedera ketika laga kontra Persita Tangerang di Pekan 8 Liga 1. Paulo Victor juga absen ketika laga kontra PSM Makassar dan kabarnya kembali menepi selama 2 minggu ke depan. Situasi tersebut menyebabkan posisi Paulo Victor di Persebaya tidak aman dan bisa tergantikan oleh pemain lain. Permasalahan cedera Victor ini memang sudah dihadapi Persebaya sejak merekrut ex-Visakha Football Club pada pertengahan musim lalu. Tetapi penampilan moncernya dengan torehan 7 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan membuatnya diganjar dengan perpanjangan kontrak. Di musim baru, Victor sudah mengalami 2 kali cedera. Cedera pertama didapatkannya pada laga pertama sebelum lawan Persis Solo. Kemudian yang terbaru pemain berusia 28 tahun itu mendapatkan cedera di laga melawan Persita Tangerang dalam kurung 12/8 lalu. Kemarin sudah di MRI. Ada strain memang, sangat disayangkan. Strainnya grade 1 di otot paha sebelah kiri, kata dokter tim Persebaya. DR Ahmad Ridhoi Victor juga disebut akan absen setidaknya dalam 1-2 minggu mendatang. Alhamdulillah, kondisi Rizky Dwian semakin membaik dan tidak sabar turun lagi ke lapangan. Pemain Persebaya Surabaya Rizky Dwian merasa termotivasi dengan support yang diberikan official tim dan rekan setim untuk segera sembuh. Apalagi selama dalam perawatan sampai sekarang selalu dijenguk. Bahkan saat jelang pertandingan pekan ke-9 Liga 1 2023/2024 rekam setim selalu menghubunginya. Kini dia mengikuti saran dari dokter agar segera pulih dan bisa kembali ke lapangan mengarungi kompetisi bersama Persebaya. Mereka alasan saya agar bisa kembali ke lapangan. Dari sebelum berangkat ke stadion hingga sebelum main saya ditelepon oleh rekan setim agar cepat pulih, apalagi Persebaya meraih 3 kemenangan beruntun. Di situ saya ingin sekali kembali ke lapangan, tuturnya. Rizky Dwian yang dirawat di rumah sakit karena mengalami cedera pada tulang belakang saat sesi latihan Senin dalam kurung 14/8 sore lalu berangsur membaik. Kini dia sudah berpindah ke ruang biasa dan mulai berjalan dari ruang perawatan hingga lorong medis. Kondisinya menunjukkan hasil yang baik, meski bisa jalan tetapi jalannya masih sempoyongan. 2 hari sekali dengan pihak dari rumah sakit menyuntikkan stimulan nutrigen untuk menstimulasi agar dia bisa merespon dan jalan normal, kata dokter tim Persebaya Ahmad Ridhoi. Meski berangsur membaik, tim medis tidak terburu-buru mengizinkan pemain bernomor punggung 22 itu kembali ke lapangan. Minimal dia harus absen hingga 1 bulan ke depan karena penyembuhan pada otot bagian belakang memang sedikit lama. Kita selalu evaluasi tiap pekan, jadi untuk berapa lamanya kita masih belum tahu, pungkasnya.